Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randes Radian Aziz MPD selaku dosen pengapu kewarganegaraan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Dan tak lupa juga salawat beserta salam kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Indah Triliani dengan NPM 210103014. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari saya. Menjelaskan secara kritis dan objektif latar belakang dan tujuan pembelajaran PKN di perguruan tinggi menurut pendapat Anda masing-masing. Pendidikan kewarganegaraan sendiri merupakan pendidikan yang penting bagi setiap anak bangsa, karena pendidikan warga negara dapat menjadi panutan untuk menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang. Banyak manfaat yang bisa kita pelajari dari pendidikan kewarganegaraan, seperti kita dapat belajar etika, moral, norma, atau masih banyak lagi yang bisa dapat dari pelajaran ini. Perubahan pendidikan ke masa depan. Dalam konvensi materi pendidikan negara-negara berpenduduk besar di New Delhi tahun 1996 menyepakati bahwa pendidikan abad XX1 harus berperan aktif dalam hal mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab menanamkan dasar pembangunan berkelanjut atau sustainable dan development bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup, dan menyelenggarakan pendidikan yang diorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi kepentingan manusia. Kemudian dalam konvensinya internasional tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan UNESCO di Paris tahun 1998 menyepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi masa depan bertolak dari pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah tidak hanya merusak nilai-nilai mental, transfer ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, tetapi juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan, mempersiapkan tentang kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis, dan mengubah cara berpikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu merupakan kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang diberikan serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas. Agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan melalui pengasuhan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yang substansinya kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratif berkeadaban. Diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan yang profesional, berdaya saing secara internasional, warga negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dinamika internasional bahasa Indonesia. Dalam kurun waktu warga terakhir ini, Indonesia mengalami percepatan perubahan yang luar biasa, misalnya demokrasi dan liberalisasi di bidang politik. Situasi lain yang sangat ini muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup, mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Banyak kalangan masyarakat memang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa Pancasila merupakan alat legitimasi kekuatan Orde Baru. Hal semacam ini akan menimbulkan kesalahpahaman tentang yang C, tujuan pembelajaran PKN. Menurut saya, tujuan pembelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dan memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum,
penghargaan atas keragaman dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sesuai dengan fungsinya, pendidikan kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung perwujudan warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban secara cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa. Mendeskripsikan identitas nasional dan sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia menurut pendapat Anda masing-masing. Identitas nasionalisme atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain atau multinasional dosen pendidikan kewarganegaraan. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakteristik khas, sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia. Nasionalisme ada pada Revolusi Prancis abad ke-18 dalam Klausa 3 Declaration of the Rights of Man yang menyatakan bahwa bangsa pada dasarnya merupakan sumber utama semua kekuasaan. Individu atau sekelompok orang tidak memiliki hak untuk memegang kekuasaan. Dan akan menyebut jika Revolusi Prancis ini menggabungkan semua bangsa yang lebih tua dengan sebuah gagasan tentang bangsa sebagai sumber legitimasi dan otoritas puncak. Nasionalisme muncul di Indonesia seiring dengan ekspansi kolonialisme negara-negara barat ke kawasan Asia yang mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk melawan kolonialisme dan menciptakan sebuah tata kehidupan yang merdeka. Kolonialisme adalah induk dari kapitalisme di Eropa. Kapitalisme ini adalah suatu bentuk sosial dan ekonomi yang memiliki peran utama pada proses produksi ekonomi dan dengan eksistensi pasar yang luas dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa termasuk buruh yang diorganisir. Nasionalisme di Indonesia tidak hanya berakar dari abad ke-20, akan tetapi sebagian akar terpening justru menjalar hingga ke dalam lapisan sejarah yang lebih tua. Nasionalisme ini merupakan adanya tinggi solidaritas, yaitu rasa bahwa bangsa Indonesia tidak lebih rendah dari bangsa penjajah. Keyakinan bahwa bangsa Indonesia memiliki besar peradaban yang pernah terjadi di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, kerajaan-kerajaan lainnya, telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia dahulu mampu bersaing dengan bangsa asing. Paham nasionalisme di Indonesia berkembang pertama-tama di kalangan kaum terdidik Hindia Belanda yang jumlahnya minim. Golongan terpelajar menyadari akan nasib bangsanya sehingga terbentuk kepribadian, pola pikir, dan etos juga yang tidak untuk membebaskan diri dari penjajah, yang mana mereka juga sadar bahwa tujuan ini tidak nasionalisme di negeri jajahan memang berbeda dengan nasionalisme dan proses terbentuknya negara-negara di Eropa yang diasarkan pada ras atau bangsa. Bangsa menurut Ernst Renan adalah suatu azas akal yang terjadi dari dua hal. Pertama, rakyat itu dulu harus bersama-sama menjalani satu riwayat. Yang kedua, rakyat itu harus memiliki kemampuan dan keinginan hidup menjadi satu. Sedangkan Ottoberg juga menjelaskan bahwa bangsa adalah suatu baraga yang ada dari persatuan ikhwan yang dijalani oleh rakyat. Jadi nasionalisme adalah suatu ikhtidat, suatu keinsyafan rakyat bahwa rakyat itu ada golongan dan satu bangsa. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akan membuka satu termin untuk dua penanya. Bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, Mbak Indah. Ya, Mbak Salsa. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Riza Harahap dengan NPM 21010300027. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika pendidikan Pancasila tidak diselenggarakan dalam dunia pendidikan, terutama pada perguruan tinggi?
Terima kasih Mbak Indah. Sama-sama, Mbak. Izin bertanya Mbak Indah. Ya, Mbak Nur Aziza, silakan. Nama Nur Aziza Fitriani, NPM 210103002. Pertanyaannya, apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa dan apa manfaat yang akan didapatkan sebagai mahasiswa ketika sudah kewarganegaraan? Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Nur Aziza Fitriani. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Salsa, yaitu apa yang akan terjadi jika pendidikan Pancasila tidak diselenggarakan dalam dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Akibat tidak ditiadakannya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, yaitu tinggalnya nilai-nilai kewarganegaraan atau Pancasila, seperti musyawarah, gotong royong, kerukunan, toleransi, beragama, dan tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan tidak dapat berpikir secara kritis. Baik, mungkin itu saja, Mbak. Baik, sudah jelas Mbak. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak Nur Aziza Fitriani. Apa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa dan apa manfaat yang akan kita dapat sebagai mahasiswa ketika sudah mempelajari kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan sangat penting diberikan agar mahasiswa atau mahasiswi menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, dapat berpikir kritis, toleransi tinggi, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, lokal, nasional, dan internasional. Dan manfaat yang akan kita dapat setelah mempelajari kewarganegaraan, yaitu mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan sopan santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupan sebagai warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Baik, mungkin itu saja, Mbak. Jawaban dari saya. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Mbak Indah atas jawabannya. Sama-sama, Mbak. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dan sesi tanya jawab dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.